Lagi kerja. Ketebalan mempengaruhi, jenis garisnya nggak pengaruh ini. Ini oke, nantilah dibedakan ya. Ini kan mesti kan baik ketebalannya maupun jenis garisnya ini mestinya sudah menjadi garis gambar. Ya, ini mungkin setting di layar ya. Ini sisi konstruksi. Adapun masalah proyeksi ada juga di antara Bapak dan Ibu. Kalau di lembaran tugas itu kan ini menggunakan proyeksi kuadran pertama ya, si Eropa ya. Tapi ada juga teman Bapak Ibu yang memindahkan ke bawah kan. Ya silakan aja lah, nggak apa-apa sebetulnya. Karena kan bagi kita kan untuk tugas KP2 ini bagaimana Bapak Ibu itu bisa membangun sebuah konstruksi gambar berdasarkan konstruksi garis yang difasilitasi oleh AutoCAD ini. Ya, itu. Dan juga ini kita lihat dari sisi konstruksi ini juga, padahal dari sisi proyeksi mestinya, ini kan garis ini kan nggak ada Bapak Ibu ya. Dan jangan ini terpengaruh oleh garis ukuran ya, tapi kesannya menjadi garis gambar yang ini nih. Ya, kalau ini kalau boleh saya merahkan gitu. Nah, ya. Ini kan menjadi garis, kesannya menjadi garis gambar ini. Ini tolong diperhatikan dalam sisi konstruksi. Adapun yang lain, saya kira tidak banyak informasi. Ya, ini juga kita lihat ketidakkonsistenan garis. Ya. Ada yang garis gambar di sini. Ada juga yang lain masih garis gores. Jadi ini cuma penggunaan garis, Bapak dan Ibu, tolong diperhatikan. Coplok lagi. Sini saja aku benerin. Nah, adapun masalah garis arsiran ini nanti mungkin sebetulnya kan bisa Bapak setting kembali di sini sebetulnya ya. Tapi nanti ini kan masalah setting nanti lebih jauh setelah ini kita bicarakan. Nggak takut juga. Ada juga yang konstruksi garis yang perlu kita coba sikapi. Ini Bapak dan Ibu dalam membangun konstruksi garis singgung. Ada tuh, yuk kasih contoh tuh mainannya. Ini kan garis singgung, boleh juga antara garis singgung dua garis lurus yang tegak lurus yang berhubungan dengan garis perpendikularnya. Tapi di sini kan bisa dibangun menjadi dua pola sebetulnya. Apakah Bapak dan Ibu menggunakan filler sebetulnya, ya perintah menfilet antara garis ini, pertemuan garis siku ini, atau menggunakan konstruksi lingkaran singgung menggunakan tangan-tangan radius itu, istilahnya TTR. Tapi yang paling tepat sebetulnya kalau membangun ini kan berawal dari garis lurus ini, Pak Ibu ya. Garis lurus mendatar, garis lurus tegak lurus. Nanti di sini tinggal membuat filler. Tapi di sini kita lihat kalau kita zoom, nah ini bisa dilihat Pak Ibu ya. Ini garisnya tidak ketemu ini. Ini karena tidak dibangun dengan konstruksi garis singgung. Sehingga masih tidak bersatu. Dan juga kalau kita lihat di bawah di sini, kalau kita zoom, itu juga masih terputus sebetulnya. Ya. Nah ini, ya kelihatan di sini kan. Ini karena memang tidak dibangun dengan konstruksi garis singgung. Saya katakan cuman itu yang perlu diperhatikan. Jadi konstruksi garis singgung ini sebetulnya metode yang dipakai mestinya metode fillet ya Bapak Ibu ya, filler ya. Dengan di fillet saja. Ya. Dengan membangun ini kan aslinya garis lurus, di sini garis tegak lurus, kita menfillet antara garis ini dengan garis yang ini. Dengan radius 10 nanti dia akan otomatis Bapak Ibu tidak perlu menggunakan trim lagi ya sebetulnya. Nah, kalau kita lihat misalkan Bapak Ibu bisa aja membuat garis di sini kan sebagai aku juga ini ayo gantian lah, nggak boleh sama aku loh. Wah,
Nah, ini antara ini dengan ini kan bisa aja Pak gunakan yang perintah fillet nih Pak Ibu ya. Yang ada di sini ada fillet dengan cempernya gitu. Ini tinggal membuat mungkin diameternya 10 gitu. Tinggal di fillet saja ini dengan ini. Nah, ini mestinya jadi ini ya. Maaf Bapak Ibu. Waktu mau ke rumah iya, kayak menang aja. Menang ya. Bahasa Inggris. Dua. Mungkin dipotong kali. Mana Pak? Bukan dipotong. Kalau fillet kan diameter dulu kan. Ya. Ini filenya R-nya 10. Ya kan? Ya. Ini kita objek yang ini dengan objek yang ini. Enggak muncul filenya. Ya. R-nya baru 10 kan? 10. Ini Diketik dulu Pak Sari ya. yang mana Pak? Ya ini kan fillet. Fillet. Ya ini R sama O. Bukan dah bibit anak kamu mah itu. Ini oke nanti kita coba Pak. Intinya ada dua cara tadi lah. Ini mungkin teknis masalah fillet ini. Nah, artinya dengan fillet begini atau dengan cara konstruksi lingkaran singgung pun bisa kan? Bapak bisa juga pakai TTR di sini, ya. Pakai yang TTR juga bisa, cuman kan terlalu banyak menghapusnya ya. Ya, ini pakai TTR juga bisa. Ini pakai R10 mungkin. Nah, ini kan nanti kan cuman akan karena ini kebesaran tadi Pak, garisnya kurang panjang. Garisnya kurang panjang Pak ya. Jadi nggak bisa di-fillet tadi ya. Oke. Tapi paham Pak ya? Ya. Ini garisnya kurang panjang rupanya. Makanya dia nggak ini ya asal-asalan garis gitu masalahnya. Ya. Ini seharusnya dipanjangkan garisnya ya. Oke. Baru kita coba fillet lagi. Ya, diameternya 10. Nah, ini Pak. Maaf. Ya, tadi kurang panjang garisnya jadi nggak singgungan. Nah, inti cuma itu yang saya sampaikan mungkin. Nah, ini kan akhirnya di sini kita juga garis ini tidak akan pecah seperti ini nih. Ya kan? Kita ketemu dengan garis singgungnya seperti ini. Jadi itu yang ini terutama mohon maaf ini khusus saya coba contohkan yang tugasnya Pak Didik nih ya. Pak Didik demikian. Nah, adapun kalau kita lihat, nah kalau ini juga contoh lagi. Mohon maaf ini Ibu saya sebut nama aja lah ya, Bu Dewi nih ya. Bu Dewi kan masalah skala ini sehingga dimensinya pun menjadi 1/0,1 tuh kan. Mungkin dari sentim jadi mili, tapi nanti ini setting. Oke, setting nanti biar Pak Odi yang jelaskan. Nah, terutama kalau kita lihat dari sisi ini saya kembalikan ke awal dulu ini. Aslinya gini nih, ini sebelum di kembali semula. Nah, intinya ini Bapak Ibu, saya ingin memperlihatkan garis potong aja di sini. Nih, ya. Ini kan garis potong. Mestinya kan garis potong ini garis tipis. Ya. Makanya tolong di setting mungkin ini dikembalikan ke kalau menggunakan layernya ya garis tipis mana di sini, garis arsir boleh.
menggunakan garis sumbu jangan ya, garis gores, garis gores itu boleh ya. Garis arsir aja lah ya. Nah, garis arsir sehingga mungkin dia bisa menjadi garis. Ini kan potong bebas. Garis potong bebas itu mestinya garis tipis. Itu saya lihat dari sisi konstruksi. Nah, ini juga sama ini. Garisnya kita lihat ketidak konsisten. Coba kita aktifkan dulu. Ya sama ini. Ini ada yang garis gambar. Masih ada juga yang garis potong saja. Tapi ini udah clear nih garis potong ya. Nah. Adapun sedikit mungkin sebelum untuk pertanyaan, tapi kita kan belum masuk ke dimensi ukuran sebetulnya ya. Memang kita perlu koreksi juga sedikit dengan lembaran tugas. Karena lembaran tugas itu walaupun di sini ada ukuran sebetulnya, tapi kan ini hanya menggambarkan alat bantu bagi Bapak dan Ibu untuk membangun konstruksi gambar ini. Nah, tapi mestinya Bapak dan Ibu kalau memang mau memberi ukuran di sini, mestinya pemotongan ini alangkah baiknya kalau dilakukan sampai ke sini nih pemotongannya, ya. Kalau memang mau gitu, itu yang boleh ini kalau polilen itu enggak jalan. Poli lain ini. Oh ya, enggak jalan polilen saya ini. Atau mungkin di layarnya Ibu Dewi ini lagi. Hah? Plain aja Pak. Plain aja ya? Plain Pak. Plain aja. Pakai plain. Ya. Ya ini gambar bebas ya Kak ya. Nah, paling kurang kan sampai dipotong sampai di sini lah. Kalau nanti memang mau memberi ukuran gitu ya. Sehingga nanti ini juga kelihatan garis gambarnya, baru itu bisa diberi ukuran. Ini sekedar input mengingatkan hal yang kecil-kecil aja Bapak dan Ibu ya. Dari sisi konstruksi Bapak dan Ibu untuk gambar ini, memang itulah diantaranya temuan-temuan yang, dan itu ada beberapa teman yang ditemui hal seperti itu tadi. Baik pertama garis singgungnya, lingkaran singgungnya, maupun bentuk layer dari garis gambar yang tidak menggunakan garis gambar, masih garis gores. Baik, mungkin itu pengantar di itu. Saya kembalikan ke Pak Odi dulu mungkin ini. Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan, mari sama-sama kita diskusikan untuk tugas kedua dari KP2 ini. Baik, terima kasih Pak Odi. Pak. Terima kasih Pak Saril sudah berbagi ilmu ini. Baik Bapak Ibu, seperti itu Pak untuk penjelasan yang penggunaan garis ya. Jadi sebagian besar itu Bapak Ibu bahkan ada beberapa yang masih belum konsisten untuk penggunaan layer, dan termasuk ya di sana juga sudah betul ininya, tapi pemilihan ketebalannya masih ada yang salah, belum tepat. Nanti tolong yang itu sudah saya beri komentar Pak di LMS. Nah, Bapak Ibu yang sudah mendapatkan komentar perbaikan tinggal diperbaiki. Jadi nanti kedepannya kita meriksa untuk saat ini. Halo Pak, ini kayaknya putus-putus ya suaranya Pak ya? Jelas Pak. Jelas. Oke. Nah, jadi nanti kedepannya aturan gambar itu sudah dari awal kita tegaskan. Nah, nanti kedepannya kita tinggal mencoba fokus masalah ke aturan-aturan atau tentang gambarnya sendiri nanti Pak. Maksudnya bentuk gambarnya. Gitu. Jadi sekarang kita silakan Bapak Ibu tanyakan, kita diskusikan apa aja sih yang harus dibuat, aturan apa aja sih yang harus dalam membuat satu konstruksi gambar. Jadi
yang sebagian tadi dijelasin sama Pak Saril. Oke, Pak Hajarol langsung nih. Monggo Pak, Aduh, silakan Pak. Bapak Ibu, kita belum bicarain masa dimensi ya, kita masih fokus ke konstruksi garisnya dulu Pak. Silakan Pak Hajarol. Ya, Pak. dulu itu kakaknya. Pertama pertanyaan saya yang ini Pak Odi. Ini kan bikin diameternya ini, kalau diameternya langsung muncul 10 ya. Ya, Nah, 4-nya ini pas mau di edit lagi gimana caranya? baik. Nanti ada ini Pak, tinggal ditambahin, disisipin di depannya Pak. Nanti ada sesinya Pak, nanti Pak. Belum ya. Belum Pak. Jadi kita sesi ini dulu Pak untuk membangun garisnya dulu, termasuk perintah yang constraint-nya Pak ya. Di constraint itu ya, tangan radius, perpendikular, segala itu Pak. Jadi untuk membangun garis gambar dulu lah, atau konstruksi gambar dulu. Oh, kalau gitu yang ini Pak Odi. Kalau gitu pertanyaan saya yang di sini Pak Odi. Ini tampil nggak Pak Odi? Belum kelihatan Pak. Dari sini aja tuh. Kerja yang bagus. Angsa terbang ke selatan selama musim dingin. Mereka terkadang terbang membentuk formasi V dan terkadang dalam satu garis lurus. Anak-anak elang kelaparan setelah terbang lama. Merpati. Ini adalah seekor merpati. Dia selalu menekut. Yang ini Pak Odi. Merpati itu pergi dan carilah mereka. Ini karena ambil center di sini Pak. Ambil center. Ini nanti ada settingan Pak. Ada settingan untuk R di sini biar ini nggak ketahuan, ada nih. Ada ya. Ya. Jadi kita ambil luarnya aja deh. Pak ada Pak. Oh iya Pak. Ini triknya Pak Hajarul udah betul Pak, seperti ini Pak. Jadi kita kasih di ujungnya. Iya. Nah, jadi biar garis sumbunya tetap terlihat. Iya. Monggo Pak, yang lainnya ada lain lagi. Ini Pak Hajarul ini terlalu jauh Pak, ini jaraknya Pak. Oh iya, udah saya kirim yang revisinya Pak Odi. Ya, social distancing Pak.
Iya, iya. Ya, yang revisinya udah saya kirim ya, Pak Odi. Gimana? Siap. Ya. Gambar ini, Pak Odi. Ini Pak ya, siap-siap. Nah, kita bikin ini Pak. Jadi persiapan kita bikin ini. Mengirimkan surat melalui Ya, tugas ketiga ini Pak. Ini Tugas ketiga. yang tugas ketiga, Pak Odi. Ini sebelum Wah, mantap, Pak Odi. ya, Waalaikumsalam. Mantap. Monggo Pak. Saya mau nanya kasusnya mirip-mirip Pak. Hmm. Di gambar saya itu kan garis sumbu di layar sudah diberi tanda warna merah. Ini Pak Didik ya? Iya. Iya, iya Pak. Gimana Pak Didik? Kok pengen tiduran dong? Ya nggak kelihatan putus-putus tapi terus warnanya tetap merah. Mana caranya? Ya Pak. Jadi ini ada beberapa kasus Pak. Nah ini punya Pak. Saya dulu Pak. Nah ini yang punya Pak Didik ya. Jadi walaupun sudah di garis yang mana nih Pak? Ini Pak ya, ini garis sudah betul. Bukan Pak Audi, itu yang garis gelombang bebas tadi malam sudah saya kirim Pak, ini sudah saya rubah Pak. Ini ya. Ya, sudah dirubah Misalkan sama ini, Pak, ya. Nah ini kan harusnya garis, Bapak pilih garis sumbu sini ya. Bukan Pak, yang merah tuh Pak, yang di bawahnya angka 12 tuh Pak. Yang merah. Ini Pak. Nah, itu kan garis sumbu itu Pak, maksudnya tuh. Ya. Itu kan tidak muncul garis sumbunya, tidak muncul garis senternya Pak. Oh, belum. Jenis garis kayaknya tuh, jenis garis. Ini Pak, jadi saya cek dulu Pak ya layarnya Pak ya. Ya Pak. Layarnya di sini Bapak sudah betul center Pak ya. Ya, ini sudah betul center. Nah ini biasanya Pak, ini hanya masalah skala saja. Jadi solusinya Bapak bisa klik kanan. Ini bisa klik kanan di properties Pak ya. Di properties. Nah di sini pilihannya ada by layer. Kita fokus ke general aja nih Pak. Jadi kalau Bapak udah bikin layernya, nah ini setting colornya Bapak pilih yang by layer, ini sudah betul. Jadi garisnya otomatis garis sumbu. Nah line tab-nya udah betul Pak kalau by layer ya. Nah, kemudian line tab scale ini Pak. Ini line tab scale masih bisa diatur Pak. Misalkan kita diperkecil. Nah ini Pak. Jadi Bapak tadi garisnya bisa jadi dengan area gambar itu terlalu besar. Jadi sehingga dianggapnya satu garis tadi itu Pak. Oh iya. Nah, setelah diperkecil skalanya jadi 0,1 baru kelihatan Pak garis ini ya Pak. Jadi dimainin ininya aja Pak, line tab scale-nya. Line tab scale-nya dimainin Pak. Itu Pak ya. Jadi diklik. Saya ulang lagi Pak ya. Ini Bapak aturnya kalau gini. Ini semua berlaku semua garis Pak ya. Jadi misalkan Bapak garis gores, ternyata garisnya kok rapat gitu. Nah ini rapat bisa jadi garisnya terlalu kecil atau terlalu besar. Nah jadi tinggal diatur aja nih Pak. Ini tinggal diatur, diklik garisnya, kemudian klik kanan, properties. Nah kita mainin line tab scale-nya aja. Ini baru kita ganti 0,1. Kita lihat dia beraksi. Seperti itu Pak. Aku ingin yang ini. Oke itu Pak Didik. Jam. Nah, termasuk kalau warnanya Pak, kadang kita sudah sesuai layer kok, tapi warnanya masih beda gitu, masih yang ini. Ya tinggal dipastiin aja Pak, klik kanan. Nah, misalkan tadi warnanya di sini yellow, Aku ingin yang ini ya. Udahan kita pilih di sininya. Nah pas diklik layarnya garis sumbu sudah betul. Tapi kenapa warnanya kok kuning? Bapak tinggal klik kanan lagi di garisnya. Klik kanan, ini dibalikin ke normal gitu Pak, ke by layer. Nah ini by layer. Jadi jangan milih warnanya Pak, tapi sesuaikan dengan layer, by layer. topi. Itu. Tapi. Ya, itu Pak ya.
Kemudian yang kasusnya Bu Dewi ini, Bu Dewi itu saya baru menduga-duga Ibu Dewi ini ya. Ini. Bu Dewi kalau saya lihat ini, nah ini Bu ya, ini ukurannya kan 1 koma. Ini salah di awal pada saat pemilihan unit. Ibu di awal setting sentimeter, kemudian kerja berdasarkan milimeter. Jadi sehingga pas dimasukin ke atau milimeter kerjanya di sentimeter ya. Jadi satuannya jadi kecil sekali nih. Jadi akibat ini dampaknya ya ini Pak Ibu ya. Ukuran diameter 1,2 mili ini. Diameter 1,2 cm ini ya. Tapi karena Ibu settingnya di awal salah setting awal, ini biar kembali ke normal ya, ini dicek di unitnya drubbing utilities. Nah ini sudah di setting milimeter, tapi sebelumnya kayaknya sentimeter Ibu ini kerjanya. Jadi setting unitnya belakangan ini. Nah, ini kalau udah terlanjur seperti ini, Ibu Dewi tinggal pilih semua aja, di blok semua gambarnya, kemudian ketik scale. Nah, ketik scale, kita cari titik referensi, titik acuan, kan saya pilih yang di bawah sini. Ini tinggal diperbesar 10 kali Pak Ibu ya, titik 10, kemudian enter. Nah, ini sudah langsung berubah Ibu. Ini 12. Oke. Seperti itu. Nah, tinggal masalah ini aja. Jadi ukuran size dimensinya tinggal diubah nih. Oke, itu Bu ya. Jadi solusinya Bu. Jadi secara konstruksi gambar tinggal masalah skala aja. Oh, ada Pak. Kami terimakan dulu Pak ya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Pak, nanya Pak punya saya. Ya, monggo Ibu. Mas. Nah, Bu, ditampilin Bu yang mau ditanya apa Bu? Saya stop dulu ya. Silakan Bu Elis di share. Bisa ke share nggak ini? Bisa Pak? Oke, Ini- bisa Bu. Ini tuh saya tuh numpuk atau gimana Pak? Susah itunya garis ininya, garis bendanya ya Pak. Jadi warna biru semua. Ini kan harusnya garis gambar ya Pak ya? Iya. Atau yang ini. Kan gua kemana ya? Ikut Ini mesin. kok kebloknya numpuk-numpuk gini, gimana ya Pak caranya? Jadi nggak, harusnya kan semuanya dari sini ke sini nyambung gitu Pak ya. Ini nggak bisa nyambung. Pas di sini itu kasih garis gambar itu. Jadi nggak ketemu. Gimana Pak caranya? Oh, Bu pas ngetik garis gambarnya susah Bu ya? Iya, nggak. Karena Jadi di sini ketimpa. numpukin ya ukuran garis ukur ini ya. Ya kalau mau itu Ibu delete aja dulu Bu garis ukurnya Bu. Oh, garis ukurnya delete dulu. Coba Bu delete dulu Ya. baru Ibu rubah itunya. Yes. Nah, itu yang paling simpel Bu. Tapi kalau daripada Terus. ngorbanin garis gambar, garis ukur aja dulu delete. Ini juga di delete ya Pak ya semuanya. Garis. Oh, kok hapus? Ini udah ada garis ini. Garis ukur ininya di delete. Oh, mana sih? Ini harusnya ada tapi ketumpuk ini garis ukur di delete jadi ke delete semua ya Pak. Gimana? Nah, ini yang layarnya garis ukurnya Bu. Nah, di layar Bu. Di pilihan layarnya Bu. Di pilihan layar. Terus Nah, itu Ibu di garis ukur gambar lampunya diklik Bu. Lampu Yang yang ini? di garis ukur diklik. ini. Ya. Ya, klik Bu. Terus gimana?
Klik aja Bu, klik Bu lampunya. Klik. Iya. Ya. Turn layer on. Ya. Kita matiin dulu Bu. Matiin, klik Bu. Udah diklik Bu? Klik ya. Sudah Pak. Yang di garis kuku. Ini turn layer on or off ini mati Ya. apa hidup Pak? Itu harusnya mati tuh kalau ini. Coba lagi Bu, klik lagi Bu. Jangan. Apa bendanya dulu diklik apa gitu? Enggak usah Bu, otomatis ini. Kenapa itu enggak harusnya mau Bu? Aduh, takut. Ya, jadi gini Bu, Iya. Tapi bener. nah coba ya, coba Bu Ibu klik lagi Bu, ininya Bu, yang birunya Bu. Kita Yang cek Bu ya. Yang biru Garis ini. biru, klik ya, klik kanan Bu, Di kanan. klik kanan, properties coba Bu. Apa Pak? By layer, udah betul ya, by layer garis ukur ya. Nah ini seharusnya bisa itu Bu. Oke, saya coba Ibu matiin Bu ya, saya coba liatin yang saya Bu. Ya. Oke Bu, matiin dulu Bu. Di share kontennya dimatiin Bu ya. Share kontennya dimatiin ya. Di atas Bu, paling atas. Nah oke. Udah mati ya? Oh sorry, di share lagi Bu, klik lagi Bu. Di stop lagi Bu, share kontennya Bu. Share konten, stop. Ya, Stopnya. dikeatasin dulu Bu, dikeataskan terus si kursornya. Itu di stop share itu. Kan cepet aku kan. Nggak ada stop share, nggak ada stopnya. Paling atas Ini Bu, aja paling deh. atas. Kursornya paling atas terus. Ya, ya. Terus Bu, di atas screen aja. Udah lah, close aja. Coba saya tumpah ya. Nah, ada saya tumpah aja Bu ya. Jadi Ya, ini kan. Bapak Ibu ya, kalau pemilihan ini sudah sesuai ini, sebenarnya kita bisa menghilangkan, misalnya menonaktifkan tampilan dari layer ini. Nah, contohnya tinggal di sini aja, di layer di sini. Ini ada gambar garis ini. Kita turn on atau turn off ini layarnya. Dia otomatis hilang semua ini. Jadi tidak terlihat lagi. Ini kita bisa pilih, bisa edit lagi. Nah, ini kita bisa edit. Tadi kan ada garis yang ini. Ini. Kalau mau tampilkan lagi, tinggal hidupkan lagi lampunya. Seperti itu. Jadi ini fungsinya layar gitu Pak. Jadi kalau dirasa terganggu, ini dirasa terganggu pada saat mengedit konstruksi gambar, ini bisa dinonaktifkan. Gitu Pak ya, Ibu ya. Coba Bu Elis dicoba lagi itunya. Tapi kondisinya ini kuncinya terbuka Bu ya, jangan kondisi kunci. Nah, ini kalau kondisi kunci ini nggak bisa diaktifkan nih. Kita coba Bu di ini lagi Bu. Oke. Share lagi. Oke, silakan Bu. Pastiin kuncinya terbuka Bu. Ini sudah terbuka itu ya, padahal ya. Seharusnya nggak masalah itu. Ini kunci terbuka ya Pak? Nggak diklik dulu kan ya? Ya, coba Bu. Udah mati Pak. Nah, Bisa. itu Bu. Ya. Ya. Jadi Bu bisa Ya, baru kenapa? bisa edit itu garis gambarnya itu atau konstruksi gambarnya. Ya. Jadi ini edit gitu ya di gambar ini. Ya, jadi itu fungsinya layer Pak ya. Jadi fungsinya layer. Jadi kita bisa nampilkan atau nonaktifkan dan menampilkan garis-garis yang tadi disetting di awal. Kalau nanti kita pada saat memodifikasi gambar, itu bisa kita hidden dulu lah. Menonaktifkan itu layer. Nah, kita belum duluan ya, tapi Oke, udah Bapak ya. Ibu, silakan sambil Bu Elis memperbaiki. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini. Nanti untuk tugas selanjutnya, ini Pak ya, saya sengaja nggak ini dulu deh, kita skip dulu untuk yang tangan-tangan radius, biar Bapak Ibu membuka LMS,
Jadi sambil ada waktu untuk belajarnya, jadi biar terekap juga nih kegiatan belajarnya di LMS. Silakan tinggal buka di LMS tutorial untuk yang gambar-gambar yang fungsi garis singgung Pak ya Ibu ya. Saya Pak, Yuk Pak. bisa tolong saya punya kalau ada terkirim. Pak Jarol ya. Oke, monggo Pak. Nah ini banyak Pak nanya satu lagi. Ya, silakan Pak. Pak, yang ini yang bikin ukuran ini biar bisa ada belokan begini ini gimana, Pak? Nah, itu nanti di pilihan itunya Pak, di pilihan dimensinya Pak. Itu bisa diatur nanti. Ada sesinya. Ada sesinya nanti Pak. Jangan dulu ke situ Pak. Saya dulu Pak Odi. Oke Pak, makasih. Jadi bisa tampilkan saya punya kah Pak? Atau apa belum terkirim kah? Siapa nih Pak? Pak Martinus. Martinus. Bapak lagi share ini, share gambar Pak? Layar laptop nih jadi. Oh gitu. Oke, saya tampilkan yang Bapak ya. Ada yang saya mau tanya di situ Pak. Boleh. Iya. Bukan Apa itu? Lang. Ya. Aduh. Ya. Martinus digabung tugasnya Pak ya. Ya. Udah mengajukan. Ibu bukan Oke, ini yang mana Pak Martinus? dulu yang di Arsiran Pak, arsiran. yang ada tanda lonceng di pojokan paling kanan atas. Nah ini yang Pak Masih ada apa garisnya terlalu rapat itu belum bisa saya ngatur. Kemudian ada garis masih bukan garis gambar. Ini Pak ya. Edit itu. Oh gitu. Nah, kalau ini Pak untuk yang hedge ini Pak Martinus benar Pak, ini masih terlalu rapat. Itu bisa diklik kanan Pak. Nah, ini klik kanan di properties. Jadi properties. Bapak tinggal atur ini skalanya Pak. Jadi di line tab scale-nya. Diperbesar aja, bisa 5 kali atau 6 kali yang dirasa proporsional nih Pak. Ini masih belum Pak ya. Yang ini aku kasih apa deh. Tab scale-nya saya ganti 10. Kenapa enggak properties? Oh ya, maaf Pak. Ini bukan line tab scale Pak, saya salah Pak. Ini tetap ini line tab scale-nya 1. Nah, tapi nanti ini yang ke skala sini Pak ya. Scale-nya ganti 5. Nah, itu Pak ya, Pak Martinus. Oke, terima kasih. Di pattern-nya Pak, bukan di general. Ya, pattern. Polanya dari keseluruhan. Itu Pak. Jadi sama yang sebelahnya juga dikit lagi Pak. Klik kanan, properties di scale-nya. Ini kita ubah jadi 5. Nah ini kemudian yang garis ini Pak ya, biar jadi freehand. Ya, saya cari garis itu Pak, tapi Bapak langsung aja pakai SP line Pak. SP lain. Ya, SP line. Nah ini Pak. Perintahnya itu Pak ya, SP line. Oke, SP line, saya di sini. SP line juga, kalau SP line enaknya dimatiin dulunya Pak ini Pak, si snapnya Pak. Oh iya. Ini step objek snapnya matiin, jadi tinggal Kamu sembarang aja ini. Pak, maaf Pak. Yuk, Saya malah nggak bisa bikin kayak gitunya, belum bisa Pak, belum diajarin ini. oh ya, Bikin garis arsir gini semuanya ini. Atasnya belum Pak.
Oke, jadi gini Pak, jadi perintah garis, saya coba arsir dulu Pak ya. Ini saya delete dulu nih. Soalnya saya mau ngatur layarnya itu Pak nggak bisa untuk Nah, garis. Kalau Nih. cuma garis lurus bisa, tapi yang gelombang-gelombang gitu ya harus arsir gini dari mana nggak tahu. Nah ini ada seperti ini Pak. Jadi biar enak, saya matikan dulu ini, matikan dulu layar garis ukurnya, nah, biar bebas kita ini nggak pegang garis ukur. Nah, Di pas sini seperti ini bisa. siapin dulu kita mau nyobek di daerah mana atau mau motongnya sebagaimana. Misalkan, nah ini untuk garis Bu ya. Jadi garis itu ada line, ada polyline, ada SP line. Jadi kalau line mah garis yang sekali garis aja ini. Nah, ini kalau polyline ini bisa satu, hampir sama ini polyline ini. Nah, ada satu lagi yang SP line. Jadi SP line itu garisnya bisa kita atur untuk radius berapa dan istilahnya garis freehand lah ya. Perintahnya tinggal ketik SP line. Seperti itu. Ini ketik di sini saja. Ini misalkan gini. Kemudian klik kanan, enter. Nah, seperti ini. Ini garis freehand. Ini tinggal di trim, TR, enter 2 kali. Ini kita buang. Otomatis daerah sini harus kita arsirkan ini Pak ya. Ini kita arsir. Nah, di sini ini layarnya kita ganti. Otomatis karena ada garis potong di situ. Jadi garis gambar. Untuk yang di sini Pak, nah ini perhatikan di sini, ini kan tadi satu garis Pak ya, Ya. satu garis, ini bisa kita break Pak, jadi Bapak nggak usah delete, nggak usah, Bapak bisa break di sini. Jadi ada perintah break di sini, di modify, ada break, nah ini Pak ada join, ada break ya. Nah ini break at point, jadi kita pilih break at point. Select objeknya ini, garis yang tadi ini Pak ya. Nah kita mau break di sini kan Pak ya, karena nggak bisa kelacak di mana titiknya, kita aktifin dulu object snap. Object snap aktifkan. Nah ini ketahuan intersectionnya di sini. Tapi pastiin Pak, ini object snap, kita klik dulu nih yang segitiganya, pastikan di sini intersection, nah, atau kalau nggak intersection yang nearest, nah, itu aktif Pak ya. Jadi kalau ini intersection yang nggak diaktifin, ini juga nggak akan ketahuan Pak di sini. Nah ini nggak akan ketahuan di sini. Walaupun kita aktifin object snap. Jadi jangan nyalahin object snapnya Pak, ini kok nggak ada ininya, berarti belum diaktifin. Di sini Pak. Oke. Itu Pak ya. Nah kalau dia diaktifin, baru ketahuan ini perpotongannya. Klik di sini. Nah, jadi nanti garis yang tadi satu garis ini udah terbagi Pak. Nah ini ada garis baru di sini. Ya, yang tadi satu garis sudah terpotong ini. Jadi garis yang baru ini kita ubah lagi jadi garis gambar. Nah, seperti itu. Sudah, nah, baru perintah hatch. Kita pilih yang hatch. Hatch itu ini ya, hatch. Hatch. Kita pilih ini kan. Satu sama yang kita arsir. Kemudian di sini jenis arsirnya yang menurut sesuai kaidah ISO untuk bahan yang logam ya. Ini pakainya yang ANSI 31 sudut ini. Setelah itu oke, close. Nah, tapi ini di sini masih terlalu rapat nih. Bendanya kecil, ininya terlalu rapat ya. Kita bisa edit Pak. Klik pilih lagi hatch-nya. Ya, klik kanan, baru properties. Nah, ini skalanya kita gedein, itu 5. Arsirnya belum penuh Pak. Oke. Sampai garis bebasnya Pak. Yang mana Pak? Yang garis potongnya tadi itu. Ini? Ya. Kenapa arsirnya enggak sampai situ Pak? Kan sini ada garis ini Pak. Oh, jadi arsirnya sampai situ aja Pak ya? Iya, ini kan bendanya gitu Pak. Nah, ini Pak, ini kan lubang nih. Ini lubang, jadi jangan diarsir Pak, karena ini udah lubang ini. Yang diarsir ya ini saja Pak. Ya. Oke lah.
Terima kasih. Oke. Nah, ini kita ubah dulu ya jadi garis tipis aja nih. Garis ukur lah. Ini diaktifkan lagi, baru aktifkan. Yes. Nah, sudah. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Oh, ini belum dipilih nih layarnya. Layar garis arsir. Nanti layar garis arsir. Oke, seperti itu. Itu dialis ya untuk pembuatan hatch atau arsir. Jadi arsir bisa dibuat kalau sudah ditentukan dulu batasan mana yang mau kita buat arsir. Ya Pak, dicoba. Nanti diulangi ya tugasnya yang kemarin di delete bisa kan ya di LMS-nya Pak ya? Diganti yang baru ya Pak? Bisa delete ada yang baru aja. Oke, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama Pak. Monggo Bapak Ibu, ada yang lain? Yuk. Pak Ian, Oke, silakan Pak Ian. saya mau tanya itu bikin garis tengah itu gimana Pak? Bikin garis tengah. Ini Pak ya? Ya. Garis tengah ini. Nah, ini untuk garis tengah Pak. Ini sebenarnya banyak caranya Pak ya. Banyak caranya. Nah, terutama untuk garis tengah yang sudah kadung banyak satu garis ini, saya delete dulu deh. Nah, ini caranya banyak sekali Pak. Misalkan gini. Nah, ini kalau gini kita nggak bisa tahu kita garis. Ini kan nggak bisa tahu Pak ya. Ini tengahnya bener nggak nih? Karena nggak bisa ketahuan midpointnya Pak ya. Ini midpointnya nggak ketahuan. Nah, Bapak bisa manfaatin ini. Kalau ini diameternya 12, Bapak pakai offset aja Pak. Offset berarti setengahnya kan 6 Pak. 6. Ini Bapak tinggal pilih aja nih. Klik, tengahin. Nah, gitu Pak. Tuh, tengahin. Nah, di sini biar ada lebihan Bapak offset lagi aja. Offset, kasih jarak sekitar 1 atau 2 mili ya. 2 mili aja Pak ya. 2 mili ini ke atas. Ini, oh ini 2 mili terlalu tinggi ya. Terlalu jauh, 1 mili saja. Ini ke atas, yang ini ke bawah. Nah, gitu Pak. Selanjutnya kita pakai extend Pak. Kita pakai extend, klik extendnya, enter sekali. Nah, ini klik 1, klik 2. Sudah Pak. Ini tinggal di delete. Nah, yang atas belum Pak ya. Yang atas di extend lagi. Pilih lagi extend, enter sekali. Nah, jadi atas bawah sama jaraknya Pak, 1 mili. Nah, ini tinggal diubah layarnya, ganti layar garis sumbu. Oke, seperti itu Pak ya. Jadi untuk membuat ininya pakai offset aja Pak. Atau cara kedua, nah, cara kedua bisa juga Bapak bikin garis bantu. Garis bantu di sini, klik. Nah, udah Pak, garis bantu. Di sini pakai line tapi object snap, pastikan midpointnya aktif. Nah, ini midpoint sudah aktif Pak ya. Bersih. Epi masukin lagi. Midpointnya ini. Bukan jadi Ya udah, ketahuan. masukin aja ke Epi. Jangan dibaca dulu ya. Itu juga sama Pak. Ambil apanya. Apaan sih itu? Tinggal dirubah. Jadi gimana Bapak Ibu ini ya? Silakan, banyak caranya Pak. Yang penting harus di tengah gitu garis sumbunya. Pak, itu garis sumbu itu ke atasnya itu 1 mili Pak ininya. Jarak Saya ambilin keluarnya. aja Bu. Ambil lebihan aja. Dilebihin ya kurang lebih 1 mili lah itu. Itu nggak ada aturannya Pak ya, bebas gitu apa gimana? Aturannya nggak ada Bu. Yang penting dia ada tonggolan, jangan nempel ke sini. Apa bisa pakai center line ya Pak Odi? Monggo. Nah, ini ada yang lebih ini lagi. Silakan Pak, share Pak. Pak Ari ya. Nah, ini yang sudah biasa menggunakan AutoCAD. Monggo Pak. Nah, ini ilmu baru nih. Pak Ari, silakan Pak Ari. Enak Pak. Silakan Pak Ari, kita berbagi ilmu sini Pak. Ini Pak pakai center line
piano tate kan ada centerline, jadi bisa. Coba Pak di share Pak, di share Pak ini ya Pak. Belum. Belum. Coba yang cantik ya. Adik kan ketika kamar, apa pakai baju yang cantik? Yang ada konten konten. Jadi piano tate ini Pak ada centerline. Nah, ini centerline. Jadi tinggal klik aja ini garisnya gitu. Nah kemudian untuk ininya, garisnya tinggal di set layar aja Pak. Nah kalau misalkan ini tidak nampak garisnya seperti tadi Pak Odi, itu di properties Pak. Sama ya? Hah? Kalau aku mah yang Properties polanya di skala garisnya diganti, jadi misalkan 0, seperti ini Pak. Coba diulang Pak Ari, saya mau tahu juga nih Pak Ari. Tadi ini dulu ngecas dulu saya nih Pak. Saya diulang Pak Ari. Ya misalkan ini yang akan diberikan garis sumbu Pak. Boleh. Misalkan di bagian ini yang akan diberikan garis sumbu. Nah ini saya belum baru tahu dari Pak Odi ini tadi skalanya dirubah. Nah tapi biasanya saya memberikan garis sumbu itu di tapi di sini ada center ya. center Ini line. fasilitas baru, Hadi, Pak. Hadi. Yang memang ini mah belum, dia saya belum kan pernah. eke dipakai isinya jadi lupa. Di mah akal kana YouTube di kan lagi. Untuk pandangan depan tapi dia berlubang. Ulang lagi Pak Ari. Nah ini Pak ilmu baru nih. Ulang lagi Pak Ari. Ya Pak. Ulang lagi. Sekali lagi. Piano tate ini menunya ini Pak. Di mana? Piano tate nih Pak. Ini. Iya. Terus? Ini centerline. Iya. Centerline. Kemudian tinggal diklik aja Pak ini. Ya. Ini kan yang lubang itu Pak. Nah, kemudian ini dirubah garisnya atau gini ya. Saya pakai dulu garisnya garis aktif itu ya Pak. Nah, ini. Nah, jadi ini anotate Pak. Centerline. Kemudian klik dua garis ini. Oh, Karena ini klik ya. Ya, karena garis ini skalanya belum saya atur, jadi tinggal diklik kanan seperti Pak Odi tadi contohkan. Diklik kanan, kemudian properties, skalanya dirubah Pak. Skalanya dirubah jadi 0,1 misalkan. Nah, secara otomatis garisnya sudah jadi garis sumbu. Seperti ini Pak. Oke Pak Ari. Ini saya juga baru tahu tadi dari Pak Odi ini untuk skala garisnya ini Pak. Yang belum dirubah Pak Odi. Belum dirubah. Cara konvensional Pak itu Pak. Jadi makasih Pak Ari. Ini saya baru tahu Pak, karena selama ini kan saya belajar AutoCAD R12 sama itu Pak ya. Terakhir AutoCAD 10 lah itu. Itu kan jadi fasilitas yang Anotet ini sebenarnya fasilitas yang ada di Inventor. Gitu. Nah, saya kira belum masuk ke AutoCAD 2000 ini Pak. Ternyata sudah ada ya. Oke, kemudian untuk constraint juga ada Pak, constraint geometrik juga ada. Ya. Nah itu ya. Kalau dulu kan terpisah Pak constraint-nya. Bukan parametrik ya dia untuk ini. Ya. Sip Pak Ari. Kasih Pak Ari ya. Ya sama-sama Pak. Nah, ini Bapak Ibu nih ada ilmu baru nih dari Pak Ari nih udah share ini. Nah, Bapak Ibu juga itu Pak, kalau ada ilmu baru berbagi di sini Pak. Jangan dipelihara sendiri Pak ya. Ini baju apa? Baju
Satu lagi Ya, silakan, Pak. untuk merubah garis Papa. di garis Bagus 20 porsi aja nah. yang tadinya garis Pak, arsiran kau. atau garis gores menjadi garis gambar. Oh gitu, yang tadi Pak itu Pak ya. Garis gambar. Rubah ukuran garis gambarnya, Pak. Merubah ukuran garis layarnya maksudnya Pak ya. Ini yang saya tadi contohkan itu ya. Kayak gini Pak. Yang Kalah, soalnya tuh ini, Pak, ya. kalah. Jadi baraha. Hei. Jadi baraha pukul. Hah? 20. 5 deui berarti. Noreka dia 10 porsi orang denglok ya. Noreka dia orang denglok 10 porsi. Garis yang kuning itu, Pak. Terus Yang geus eta aya kan ya kan. Anu noreka dia eta nu ka ditu mah 20 Oh, ya? porsi kadang. lu kali mau ke mamang. Ka dieu mah kumaha ke. Eta urang 5 deui. Oh ya. Ya. Nah, ini ya, Pak ya. Jadi Kenapa? nah, seperti ini Pak ya. Aku ini yang baru. Ini kan tadinya ada garis gores nih. Ya, di garis gores. Di sini kita mau ubah jadi garis gambar gitu Pak ya. Kalau yang garis lurus ini gampang Pak ya, tinggal ganti layer aja Pak. Tinggal ganti layernya Jan jadi ada garis yang gambar. ambil Jan. Tapi untuk yang bawah ini nggak usah kita delete Pak. Kita bikin garis baru nggak usah. Kita bisa manfaatkan garis yang sudah ada. Garis yang sudah ada. Ini pakai brick Pak ya. Jadi bisa Bapak pilih dulu garisnya. Sini. Bayar Di sini lah, Pak di kamu punya modify. uang segitu juga beli bakso. Di modify itu ada brick add point, ada brick ya Pak. Kalau brick add point itu pada satu titik Pak, atau mau beberapa titik. Tapi kalau brick yang objek begini, ini brick garis Pak. Jadinya gini Pak, kalau poin itu acuannya titik, kalau brick saja itu satu garis, beda garis Pak. Hampir sama kayak trim nantinya. Tapi yang dipilih garisnya. Ini Pak ya, saya pakainya brick point karena masih pakai garisnya. Ini brick add point. Nah ini kita pilih garisnya dulu. Sudah. Ini belum aktif layarnya. Saya aktifkan dulu. Saya aktifkan objek setnya. Ini Pak. Jadi yang kita break intersection-nya, kita klik di sini. Jadi otomatis garisnya itu sudah terpotong. Jadi sini jadi 2 garis Pak. Itu Pak ya, pakai break Pak ya ininya ya. Tinggal dipilih Pak garis yang tadi yang kecil ini. Karena kan harus garis gambar ini. Garis gambar karena ada garis potong di sini, otomatis dia berubah fungsinya jadi Bilang dulu aja. Baby guys yang cantik atau jelek. Cantik. Baby guys. Pinjam dong. Potong. Gua ada potong tadi, Bu. Adek, jangan main apa, Adek. Kakak lagi mandi dulu. Adek. Ayah jadi ayah jadi ibu. Ya itu ya Pak Ian ya. Nah, ini sama ini juga nih sekalian Pak Martinus. Ini garisnya ini nggak ada garis ini nih. Ayo dong, lama. Itu kacamata aku jangan dipegang. Terus kata stop.
Mana dia? Tuh, dua, terus satu. Nah, cacing sama ini tuh. Mana kuliah? Oh, Mana itunya. kuliah? Ya. Hah? Mana Oke, betul, Pak. kuliah? Nah, ini kena pisau, bro. Udah lama. Yang ini nih. Ada yang nusuk. Oh, ini ada Sama yang ini nusuk. juga Pak. Sama ini seharusnya garis nyata Pak. Ya. Sekalian diberi aja nih Pak Martinus ya. Ini sekalian diberi. Kan memang begitu, Ya Pak. Di perintahnya kan memang garis Ini kan proyeksi ini Pak, proyeksi Eropa Pak ya. tugasnya. Proyeksi Eropa berarti ya ini jadi garis ini. Pak, Kalau Amerika mungkin bawa ya Pak. 23 porsi. Ah, Ini Mas karena ini Eropa, ini seharusnya nih. tadi tuh. Nah, ini ada perbaiki itu Pak. ini Tuh. nama deui. Kan gitu. Aku pakein. Berarti di dia tengah bagian ya. Kemana mainan aja? Ya. Ayo sih itu dari Madrid mah geus ya, geus ya. Kan memang begitu, Pak. Berarti orang itu Kalau orang Ada dekor bisa perbaikan kan dia? itu, Pak. dengkok 10 Koreksi, Pak. bisa gitu. Di tugas ini Pak ya. Coba cari. Pak lihat tugasnya tuh, Pak. Saya coba lihat. Aduh, tidur aku enak nih. Ini ada Oh ini Pak benar Pak. Happy. Nah tugasnya benar Pak ini Pak. Itu Ada Pak ya. di sini. Nah, Dah, berarti di bawah. yang salah kayaknya ini nih. Ih, gila sih. Ih, gila deh. Yang salah siapa nih? Yes. Ini ya Pak Martinus ya, ini kita Yes. sekalian aja nih. Jadi ini juga di Oke. klik lagi Pak. Mama, bikin lagi. Anu 10 kadang kok Bisa. bisa. Itu di situ ya tilu Tinggal di rasanya. dimodify. Oke, itu di Kita itu beri bikin lagi. 20 tilu. jadi Klik aja di sini. terima kasih banyak. Sama Pak ya. 20 tilu. Sama-sama Pak ya. Dari batin Pak. Assalamualaikum. Kalau kan pas lah, itu bikin sekalian di Oke Pak Ibu, barangkali ada lagi. pakai cair apa itu? Saya, Pak. Saya, Pak. Pakai. Silakan. Pakai cair. Habis Bibi. jangan pakai cair. Minta Jam sabaraha eta? ulang, Pak. Mau Tahu panawan. Hah? Jam sabaraha? Kurang dina. Memanjangkan garis ini. Jam 10, setengah jam deh. Jadi kita udah punya garis, Jadi kemudian jam 10. ingin dipanjangkan, saya biasanya nambahin lain baru. Nah ini caranya supaya nggak nambah lain baru gimana Pak? Ya, oke ini Pak. Jadi ini mah trik aja Pak, kayak kebiasaan saya. Kebiasaan saya dulu. Nah, ini biar sama Pak ya. Jadi misalkan saya pakai tugas Pak Martinus saja deh. Atar di luar ya, berisik. Nah, ini kan Di sini di masuk sini nggak suaranya. seragam Pak ya. Contohnya nih Pak. Contohnya mau bikin garis sumbu. Garis sumbu. Oh. Nah, ini garis sumbu ini kan nggak seragam panjangnya Pak ya. Nggak kelihatan Pak, Kalau biar seragam gambarnya. kita pakai. Oh ya, maaf. Saya share dulu. Oke. Nah, ini Pak ya. Kelihatan nah ini Pak ya. Nah, ini sebenarnya saya ilmu ini juga saya dapat dari almarhum Pak Panjaitan, Pak. Bapak kenal Pak Panjaitan, Pak ya? Iya. Nah, ini jadi biar seragam, Pak, biar sama ininya. Biar sama jaraknya. Nah, ini Pak Martinus kan ini nggak sama nih ya. Jadi kita pakai offset saja, Pak. Pakai offset. Kita masukkan jarak 1 mili. Di lingkaran yang paling luar, kita klik di sini, kita klik di luar, Pak. Jadi di sini, ya tinggal di yang tadinya seharusnya di sini, Pak ya. Satu lagi, tadi seharusnya di sini. Nah, ini saya extend dulu, Pak. Ini di extend.
meter, garis, garis, garis. Nah, setelah itu baru ini di yang garis bantu tadi Pak ya, yang di offset tadi kita hapus Pak. Ini sudah sama semua nih. Jadi salah satu caranya, triknya Pak, bisa pakai offset untuk ini. Kemudian offset yang tadi kita delete Pak. Seperti itu Pak. Itu ketik aja cara Pak ya. Ini kan yang namanya gambar kan gimana kebiasaan Pak. Gimana caranya, yang penting tidak menyalahi kaidah ininya, aturan gambar ininya Pak, hasilnya. Nah kayak gini Pak. Ini tadi belum ini, kita offset lagi nih. Offset 1 mili. Jadi atas, bawah. Kemudian baru di extend. Ini Pak, di sini ada trim, ada extend, kita pilih extend. Kemudian enter sekali, klik, klik. Yang offset di delete. Itu Pak. Ya, Pak Didik. Untuk extend itu ngenternya di bidang mana Pak? Ya di garis sumbunya yang diperpanjang atau bebas? Kalau extend ini Pak ya. Ya, ulang lagi. Nah, ini kalau extend, kita pilih extend Pak. Extend. Nah ini kalau kita enter sekali lagi Pak. Nah ini Bapak bebas. Mau pilih di ininya atasnya boleh, yang bawah boleh. Coba. Jadi kalau di enter sekali setelah perintah extend itu otomatis dia mengklik garis terakhir yang setelah garis yang dituju itu Pak. Fungsi extend. Tapi kalau Bapak nggak enter sekali, kan gini, ya. Nah, Bapak pilih dulu batasannya sampai mana. Batasan extendnya ini sama ini. Baru enter. Ini Bapak baru pilih garis yang mau di extend. Oke, jelas Pak. Terima kasih. Coba ya. Oke, silakan Pak, ibu-ibunya. Selain Bu Elis ini. Halo, Pak Odi. Iya, Pak. Ada beberapa yang mau saya share juga nih buat teman-teman. Boleh. Pak Guguh ya, ya. Silakan Pak Guguh nih, biasanya ilmunya up to date nih Pak Guguh nih. Terima kasih Pak Odi. Silakan Pak Guguh. Bentar Pak, lagi di share. Ini yang tadi saya ingin share buat teman-teman untuk menambahkan garis ini, Pak. Perpanjangan garis ini. Tadi sudah ada dijelaskan oleh Pak Odi beberapa cara. Cuma ini saya mau share buat teman-teman. Saya biasa kalau untuk memperpanjangkan garis ini, Pak, saya pakai namanya strike, Pak. Jadi kalau ini kita klik titik biru nih Pak, atas sama di bawah, ini titik strike-nya. Ini bisa kita klik, itu titik strike. Kita klik, kita tarik ke atas, mau saya panjangin berapa. Kalau umpama kita panjangin 1, klik angka 1 mili aja. Ini sudah satuan mili, kita enter. Begitupun dengan yang bawahnya ini, kalau kita mau 5 mili, kita klik angka 5, nanti dia akan panjang 5 mili. Ini biasanya yang saya gunakan untuk memperpanjang garis. Yang diklik yang mana Pak? Nggak kelihatan. Pak Guguh tadi nggak kelihatan Pak Guguh. Iya, klik-klikannya itu nggak ada. Nah, ini Bu, yang kita klik merah ini, itu kan ada yang 3 titik itu Bu. Ujung, yang ini, ada titik tengah, ada titik ujungnya. Kalau kita klik titik merahnya, itu ada 3 titik Bu. Kita klik titik yang paling ujung nih warna biru, kita klik nanti dia berubah jadi merah Bu. Ini bisa ditarik. Kalau kita ke atas, nah kita mau mempanjangin garisnya berapa mili. Kalau ini satuannya sudah mili, kita ketik angka 1 aja. Kita enter, berarti panjangnya udah 1 mili ke atas. Maaf ya. 1 mili.
Begitupun juga dengan yang di bawahnya. Kita tinggal klik biru-birunya, kita tarik ke bawah sedikit, kita ketik angka 1, kita enter. Oke, terima kasih Pak. Jadi ini perpanjangan garis gitu, Bu. Jadi kalau ini kita mau panjang lagi nih, umpama saya mau panjangin lagi kurang 2 mili ke atas, klik biru-birunya, tarik ke atas, ketik angka 2 mili, enter, Bu. Nanti panjangnya 3 mili dari sini. Dari sini. Yang dari mana tadi? Dia ada perintah, Pak. Kita klik garis aja nih, contoh. Saya mulai dari ulangnya dari awal. Dari awal nih, Pak. Ini awalnya begini. Ini kita klik garisnya, Pak. Klik garisnya, garis center line-nya kita klik. Nah, ini center line-nya. Kan itu ada 3 titik, Pak. Titik yang ujung atas, titik tengah, dan ujung bawah. Kalau kita mau perpanjang garis ini ke atas, kita klik aja, Pak, yang biru-birunya ini, titik yang biru ini kita klik. Titik strike itu, Pak, namanya. Kita klik. Ini kita bisa bawa ke mana-mana nih. Nih. Kalau kita arahkan ke atas, kita ketik perpanjangan ke atas berapa? Umpama 1 mili, kita ketik angka 1 mili. Kita enter, nanti dia perpanjang nih. Ditambah jadi 1 mili ke atas. Nah, begitupun yang di bawah, Bapak Ibu, ini bisa diklik. Klik paling titiknya, titik yang di bawah, titik strike-nya itu, kita klik titik strike yang biru, kita klik, kita tarik ke bawah, kita panjangin 1 mili, enter. Jadi bisa perpanjangannya 1 mili. Dan untuk yang ini, yang tadi sudah jelaskan sama mentor kita, Pak Odi. Kalau yang biasa saya lakukan ini sama nih, Bu. Contoh seandainya ini enggak ada. Ini posisinya ke sini. Nah, ini kan kita buat dulu, Bu, garis tengah. Kita panjangin ke kiri dan ke kanan berapa mili yang mau kita panjangin. Untuk kita panjangin 3 mili, ini kita klik dulu garisnya. Kan ada 3 titik tuh. Nah, kita klik yang titik paling ujung kanan yang biru. Kita klik, kita geser ke kanan. Kita panjang berapa mili? Contoh 3 mili. 3, kita enter. Dia akan panjang 3. Begitupun sebelah sini juga. Kiri 3, kita panjangin 3. Nah, sesudah ini sesuai dengan diklat yang kemarin kita baca, ini garis ini kan bisa kita copy, Pak. Ini saya gunakan kemarin pembelajaran pakai copy, Pak. Ini saya copy dulu garis ini. Saya copy garisnya. Tapi garis ini saya tumpuk, Pak. Saya tumpuk double di sini. Berarti di sini kan ada 2 garis, Pak, Bapak Ibu. Ini saya putar garisnya, rotate. Saya menggunakan rotate untuk memutar garis tersebut. Saya rotate, saya putar titik tengahnya di sini. Ini saya putar, Bapak. Ini yang biasa digunakan. Jadi memang ada beberapa cara yang digunakan. Bisa tadi pakai offset yang diterangkan oleh Pak Odi. Bisa juga Bapak Ibu menggunakan teknik seperti ini. Cuma kalau teknik seperti ini kan ada copy dan rotate diputar. Jadi ada penambahan pembendaharaan kata untuk copy dan rotate kalau yang ini. Pak, rotate-nya itu otomatis di 180 derajat? Ya, otomatis dengan syarat OSNAP ini, Bu. Dengan syarat ini harus aktif ya auto mode-nya. Kalau auto mode ini contoh kita ulang. Kalau auto mode ini tidak diaktifkan, Bu, nanti dia tidak bisa tegak lurus. Nah, kita ulang, kita copy. Kita menggunakan command prompt aja ya. Kita copy. Kita copy yang ini. Enter. Titik tengahnya, mid pointnya. Kita klik. Jangan di sini. Ini kita tumpuk di sini lagi. Kita tumpuk. Jadi garis center line ini ada 2 sebenarnya. Nah, 2 ini kita putar satunya di rotate. Rotate. Kita cari titik tengahnya lagi. Kita klik tengahnya, kita putar. Kalau sudah lurus, kita
diklik. Ini dengan syarat ortomode-nya harus on, harus aktif. Kalau tidak aktif nanti susah kitanya mau nyari tegak lurusnya nih. Nah ini kebetulan ada nih. Saya biasanya ortomode saya aktifkan. Jadi dia tidak berubah, jadi tegak lurusnya. Kalau sudah tegak lurus, Bapak Ibu klik sembarang aja. Di sini boleh, pokoknya tegak lurus. Klik aja sembarang. Ininya seperti ini, Bapak Ibu. Itu saja Pak Odi yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Semoga bisa bermanfaat, Pak. Ini adiknya pakai baju, nggak pakai baju. Oke Pak, terima kasih ya. Oke, Oke Bapak Ibu, kebetulan Pak Odinya ada kegiatan dulu sebentar. Oh ya Pak Saril, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Pak. Memang sangat memanfaatkan semua fasilitas fitur yang ada itu akan lebih baik. Ya. Tapi kalau sudah ada yang di luar kemampuan fitur, baru coba pakai trik tadi. Jadi trik itu juga bagian yang mungkin tidak ada di fitur gitu. Itu ada mungkin di kreatif produknya itu. Monggo silakan. Terima kasih Mas Saril. Yo mari Pak. Terima kasih Pak. Kata aku sudah tolong ya gendut kayak Ibu, kayak Adi. Apalagi yang Sudah lagi ya bang. ada yang mau share atau ada yang mau bertanya lagi? Ikut. Ikut. Aku nggak bisa sih kak. Aja. Ya. Aja narikinnya dulu. Kan Pak Ari. Iya, gimana Pak? Ya. Tapi kayaknya kelebihan garisnya tuh lebih panjang. Itu gimana cara motong itu? Memotong garis yang Garis sumbu tadi kan Oh Pak. garis sumbu dengan caranya Pak Ari tadi. iya Pak. Sumbu itu kelebihan dari bendanya, garis bendanya terlalu panjang. Gimana cara motongnya itu? Oh, sama Bapak. Ya, banyak cara juga itu. Ya kan? Bapak bisa memanfaatkan fasilitas yang digunakan Pak siapa tadi untuk itu kan melengteng ya, memanjangkan atau mengextend tadi. Itu juga berlaku untuk pengurangan mestinya itu Pak. Coba dites lah. Ya, aktifkan sudah tuh gunakan yang konten tadi. Kalau ingin menambah ke atas kan panjang. Sebetulnya kalau ditarik ke bawah dia menjadi pengurangan itu. Coba. Ya, ayam pasar Cikampek. Itu ya. Jadi suwir Itu yang secara praktis itu. Mau bertanya ke Pak Sahril Pak. Iya Pak, monggo Pak. Iya Pak Ari ya. Untuk dari sumbu itu kan sebenarnya kelebihan dari garis benda itu kan proporsional ya Pak, nggak ada ketentuan. Nggak ada. Harus Kurs ya, baju tayo tumpuk-tumpuk. Betul, profesional Pak, benar Pak, benar Pak. benar ya Pak ya. Iya profesional Pak, benar. Baju tayo. Jadi nggak Baju kecil. harus ada Cemburu tuh. Muli. mili tidak sih. Ya. Celana pakai. Mana pakai? Bolong. Bolong. Ya. Hah? Kiriman ke papa nomornya. Orang berikan pulsa. Hei. Nah, jangan beli pulsa. nya langsung muncul angka 6 ya. Kayak baliknya beli saldo. Nah, kalau lebih biar cepat nyisip supaya ada dia simbol diameter gimana Pak Saril? Tapi lu freedom pelayanan ada Nanti Pak Joni offset lagi nih. Marah-marah Podi lagi nanti ini. Nanti Podinya marah lagi kok buru-buru amat katanya. Enggak. Justru Pak Odi komentarnya di kerjaan saya minta dicantumkan ini nggak dicantum. Makanya Bapak nanya ke Pak Sahril yang biar kayak ini Pak. Ini komentar harus dicantumkan diameter ini diameternya Pak Sahril. Betul Pak. Ya. Tapi kan ya sebetulnya Bapak ini kan sudah terlalu kreatif sebetulnya ya. Padahal kan tugasnya baru konstruksi, tapi karena memang di lembaran tugasnya sudah
dibantu dengan dimensi supaya mudah membangun gitu kan. Nah, terus Bapak tuh mencantumkan ukuran juga. Nah, ya. Nah, coba ini kan bisa diedit supaya. Ya, betul. Nah, edit kan bisa edit klik 2 kali tadi kan gitu. Edit. Oh iya. Oke Pak, muncul simbol Pak. Oke. Makasih. Oke Pak, mari Pak sama-sama Pak. Iya Pak ya, ada simbol diameter itu. Nah, Itu Pak. Oke Pak. Makasih. Ya Pak, mari Pak. Oke Bapak Ibu, gimana ada lagi Pak? Kalau nanti saya siapkan tugas untuk KP2 yang mungkin Pak itu tentang tangan radius. Jadi nanti Bapak Ibu silakan coba dulu yang ada di tutorial. Jadi istilahnya biar aktif dulu di LMS-nya Pak. Nanti sesi selanjutnya kita bahas yang tentang tugas yang bikin papel. Kurang lebih ada 2 tugas lah Pak ya. 2 atau 3 tugas yang kita beri Pak. Yang banyak Pak Odi. 2 saja lah, Pak. Kayak 2 aja gitu Pak ya. Banyak Pak Odi. Oke, 2 aja kalau gitu. Karena kita besok ada pertemuan ini Pak ya, pertemuan Pak gabungan Pak. Jadi gabungan dengan dari kementerian Pak Dirjen. Tapi bukan Dirjen yang baru ya Pak Isit ya? Bukan. Itu masih PLT ya. PLT Dirjen. Hari besok tanggal 2. Bapak Ibu gimana? Yang mau dibahas di sini? Atau sudah cukup? Jadi target Pak hari ini kita satu kali lagi tentang TTR. Selanjutnya kita kasih tugas-tugas yang saya anggap setelah tugas yang saya beri ini kali mentoring lagi, ikon lagi. Nanti di situ saya anggap Bapak untuk materi garis sudah cukup Pak. Jadi Bapak tinggal fokus nanti menambah saja Pak. Besok pikonnya jam berapa? Jadi gini. Besok ya, besok ya. Ini nih Pak, jam Jadi itu kalau main sampai santren itu sebenarnya jam Aduh, remote dulu. Dek, udah langsung nanya sama dukanya di mana ya? Sama jam. Baik Bapak Ibu, untuk besok itu ada pikon bersama, pikon gabungan semua kelas dari kementerian, dari Dirjen. Waktunya jam 9 sampai jam 11 Pak. Waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat. Tuh, Pak. Kira bisa masuk dia tuh Pak Odi, banyak banget. Kayaknya udah Pak. Ini kita udah siapkan Pak ini. Ini pengalaman dengan pengalaman kemarin kan ada masalah pada saat awal pembukaan Pak. Nah, gitu kayaknya udah disiapkan Pak untuk toolnya. Kayaknya Pak coba kita siap. Ya Pak Odi. Banyak peserta 1.500 Pak. Iya banyak. Nah itu. Ejan, ada yang apa Ejan? Bisa digambarin Pak. Iklan selanjutnya modelnya seperti apa? Mungkin di sini ada. Kemungkinan kayaknya Bapak Ibu ke MPI itu kalau mau uji kom saja Pak itu, atau diklat-diklat yang sudah lebih baru di kami yang basic sampai ke lain mungkin Pak seperti itu. Terima kasih. Oke Pak Odi, Pak Saril, terima kasih. Ya. Kalau tidak baik
Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang dibahas, kita tutup dulu sesi Vicon kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Vicon selanjutnya dengan materi yang masih sama tentang posisi garis, tapi dengan tugas yang berbeda Pak diskusinya. Nanti tugasnya lebih rumit lagi Pak. Wah. Ya, akan belajar kan harus tambah rumit Pak. Ya. Rumit Pak Wadi. Nanti tinggal dibuka aja LMS-nya Pak. Jadi untuk gambarnya tugasnya itu seperti ini Pak. Nah, seperti ini. Ya, saya kirim ininya lembarannya atau PDF-nya. Bapak Ibu bisa pelajari. Nanti silakan Bapak Ibu jangan terpaku ini Pak ya. Saya harapkan Bapak Ibu jangan menyalin gambar sambil menganalisa gambar ini ada termasuk Pak Jarol dulu Pak Jarol nggak jelas. Oke, baik Bapak Ibu. Nanti untuk tugas selanjutnya tugas selanjutnya seperti ini, dan nanti ke depannya Bapak Ibu saya harap jangan hanya menyalin gambar Pak, tapi sambil dicermati kira-kira dari tugas seperti ini ada yang perlu dijelaskan atau tidak. Nah, silakan saya ini harusnya ada bidang potong nih atau garis potong di sini. Silakan Bapak Ibu ya dikreasikan. Ini bukan operator gambar ya, bukan juru gambar nanti. Sekalian sambil juga dibedah ini gambar ini yang layaknya atau yang mudah dimengerti oleh operator seperti apa. Itu Pak. Coba. Halo Pak Adi mau nanya Pak. Ya, lembar kerja itu lingkarannya diameternya berapa Pak? Ini belum ada dimensi diameternya. Dimensi diameter yang mananya Pak? Yang lingkaran. Ya. Oke, siap, makasih Pak. Nanti saya lengkapin Pak ya. Nah, ini Saya Pak mau nanya Pak. Masih mentah nih, baru oret-oretan ini Pak. Saya dengan Pak Joko, Mas Haril ini. Kertas itu nanti posisi landscape masih ukuran A4. Bagaimana? Posisi kertas Bapak Ibu silahkan Pak ini Pak. Silakan Bapak Ibu ya. Untuk posisi landscape ini Bapak Ibu yang tentukan. Jadi sekali lagi ini Bapak Ibu jangan menyalin gambar Pak ya. Dengan menyalin gambar ini, yang mungkin tugas dari kami seperti ini, nanti Bapak Ibu sajikan, silakan yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan kaidah gambar. Ukuran kertas masih A4 Pak Adi. Ukuran kertas kita sesuaikan A4 dulu aja Pak. Ya, landscape A4 ya. Oke Pak. Jadi ini masuk KP2, tugas KP2. Masih KP2. KP2 berarti yang ketiga Pak ya? Ya. Aku bisa ambil kuatnya. Bapak Ibu kalau sudah tidak ada, nanti sambil saya siapkan tugasnya, Bapak Ibu bisa lihat di LMS. Ya, Pak, mau nanya Pak. Gimana Pak? Itu untuk gambar, itu kan proyeksi Amerika ya Pak, punten ya Pak, atau Eropa Pak? Ini Amerika. Eropa nih Pak. Untuk yang pandangan samping itu kita bikin manual apa otomatis ada perintah untuk menjadi proyeksi Amerika gitu Pak? Kalau ini nggak ada Pak, manual Pak. Oh manual. Ya. Terima kasih Pak. Aku beli balon. Ini Amerika Eropa nih Pak, sudah Pak. Amerika kayaknya itu Pak. Amerika Pak. Ini sama aja Pak, gambarnya simetris kok Pak. Kalau dari samping sama Pak, kalau dari atas ke tangan bebas. Nah nanti dengan garis potong itu mungkin kalau ini Pak ya. Nah Bapak bisa tambahkan bidang potong atau apa. Kata saya ya. Nah, itu Pak ya. Jadi untuk kertas gambar Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan dimensi gambar Pak ya. Dan masuk ini Pak untuk skala. Itu center line Pak. Yang mana Pak?
Untuk R145 itu kan garis Sajan nggak garis pelukan. lurus, Pak. Garis bagi aja tuh Pak, jarak bagi Pak. Nah, itu kalau untuk line type-nya tuh apa, Pak? Dash atau dash dot itu? Line type, Pak, yang kemarin Pak Odi jelasin tuh pemilihan line type. Nah, itu pakai itu aja Pak. R145. Terus kayak itu Pak. Itu Garis sumbunya Pak ya, itu garis sumbu aja pakai Pak. oh garis sumbu berarti yang Ya, garis titik garis center, Pak ya? ya garis center aja. Oh iya, makasih, Pak. Jadi usahakan Pak nanti skalanya kita pakai 1:1 dulu Pak semua Pak. Jadi misalkan kertas A4 nggak muat, Bapak bisa pakai A3. Jadi jangan Kamu mah nggak pelukan Sajan. Dapat. Kamu mah cuma main. Aku yang pelukan. Karena laptop tahu Sajan. Karena laptop. Awas. Ini awasin dulu. Lebong. Đây, số 3. Dua, tiga. Sajan enak. Udah pelukan Sajan mah. Selamatan dia harus kalau Sajan mah nggak pelukan jeung mama. Udah aman. Aku yang pelukan mah jeung mama. Sajan nggak pelukan. Kali pakai hotspot mama. Oke, aku ke mama. Ini. Kita ganti ikannya. Kita maunya ini. Tunggu. Kesini ini, mati ini. Satunya. Enggak. Itu mah bukan mancing Sajan. Itu mah bukan mancing. Apa Jan? Dapat. Dah, aku udah dapat. Ganti lagi. Sekarang kakak. Aku belum. Kamu mah masih kecil, nggak olahraga. Aku yang olahraga mah. Dan aku mau besar aku mah. Mau besar kayak papa. Mau besar kayak papa ah. Oh, kamu mah jangan. Kan kamu nggak punya baju yang besar. Aku maunya beli baju yang besar itu. Aku juga mau beli bajunya Hello Kitty. Kamu nggak beli baju Hello Kitty yang kotoran. Baju Frozen Hello Kitty. Jeung baju